Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rina Karmilah, merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 32 Jakarta. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak dan Ibu guru hebat, pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi untuk modul 1.4 tentang budaya positif. Keterkaitan antar materi. Pada modul 1.1 kita mempelajari mengenai filosofis pemikiran KHD. Kemudian modul 1.2 kita belajar mengenai nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.3 kita belajar tentang visi guru penggerak, dan pada modul 1.4 belajar mengenai budaya positif. Bapak dan Ibu guru yang hebat, tujuan utama dari pembelajaran modul-modul baik modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 adalah untuk menghasilkan pelajar Pancasila. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita mengetahui bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak untuk mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru diumpamakan sebagai petani, sekolah diumpamakan sebagai ladang, dan murid diumpamakan sebagai benih, di mana petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih. Dan di dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita mengenal istilah menghamba pada murid, yang memiliki arti bahwa pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di dalam modul 1.2 kita belajar mengenai nilai dan peran guru penggerak. Bahwa guru penggerak ini harus memiliki nilai mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Peran guru penggerak, pemimpin pembelajaran, penggerak komunitas, praktisi, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Modul 1.4 kita belajar mengenai visi guru penggerak. Kita tahu bahwa visi merupakan representasi visual akan masa depan. Sebagai guru yang berperan untuk mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, dan memimpin pengembangan sekolah. Peran inilah yang memunculkan harapan besar di masa yang akan datang. Visi disusun melalui kalimat rumpang yang akan membentuk sebuah paragraf utuh yang dapat menggambarkan visi yang berpihak pada murid dan menuntun murid untuk mengejawantahkan profil Pancasila. Prakarsa perubahan disusun dengan menggunakan langkah bagja yang berorientasi pada elemen profil Pancasila dan diharapkan mampu menciptakan budaya positif untuk ekosistem pendidikan, khususnya untuk murid-murid. Modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Pada tahapan bagja yang dibuat akan menimbulkan pembiasaan-pembiasaan di sekolah yang bersifat positif yang kemudian kita kenal sebagai budaya positif. Sebagai guru, saya berperan sebagai pemimpin pembelajaran, penggerak komunitas praktisi, pendorong kolaborasi, dan coach bagi guru lain.
diharapkan mampu mengajak semua pihak untuk menciptakan budaya positif dengan menerapkan konsep budaya positif seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, di mana di dalamnya terdapat hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Disiplin positif. Di dalam disiplin positif, murid diajarkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid pula diajarkan untuk memiliki kontrol diri sehingga dapat berperilaku positif dan berlandas nilai-nilai kebajikan. Murid diajarkan untuk memiliki motivasi intrinsik untuk dapat melakukan tindakan tanpa paksaan atau karena hukuman dan penghargaan. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak dan Ibu hebat, jika murid melakukan suatu aktivitas untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ataupun untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu artinya murid masih memiliki motivasi eksternal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, Bapak dan Ibu guru hebat harus menghindari memberikan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pemberi rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Kemudian posisi kontrol guru manakah yang saya ambil? Ya, posisi kontrol guru yang saya ambil adalah sebagai manajer, yaitu mengacu pada restitusi agar murid dapat menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan mewujudkan keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan bersama dengan murid. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk positif, mudah dipahami, diingat, dan diterapkan di sekolah ataupun kelas. Segitiga restitusi. Untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, maka sebaiknya guru menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui tahapan menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan? Pada akhirnya saya memahami betul tentang budaya positif dengan konsep utama disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep harus dimaknai dengan sungguh-sungguh, diterapkan, dan dibagikan dengan guru yang lainnya. Hal yang paling menarik adalah tentang penghargaan dan segitiga restitusi. Sebelumnya saya berpikir memberikan penghargaan adalah baik karena dapat menumbuhkan motivasi.
Tapi ternyata motivasi yang tumbuh bukanlah dari dalam melainkan timbul dari luar. Sehingga murid melakukan sesuatu bukan karena keinginan sendiri, akan tetapi karena hadiah atau imbalan. Penghargaan dapat mematikan kreativitas anak, merusak hubungan, menurunkan kualitas, dan secara tidak langsung menghukum anak. Saya tertarik dengan penerapan segitiga restitusi, di mana kesalahan merupakan proses pembelajaran. Dengan berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik dari rasa gagal pada diri murid yang telah berbuat kesalahan menjadi sukses dengan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan kesalahannya melalui keyakinan yang telah disepakati bersama. Murid didorong menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Perubahan yang terjadi dalam menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran. Sebelumnya saya menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah dengan anggapan bahwa mereka dapat berubah lebih baik lagi. Akan tetapi ternyata posisi kontrol tersebut membuat anak menjadi pembangkang dan merasa tersakiti. Seharusnya sebagai manajer saya melakukan restitusi untuk mengembalikan mereka ke arah yang lebih baik. Pengalaman terkait konsep budaya positif. Pengalaman saya adalah saat menangani murid yang sering tertidur pada waktu pembelajaran. Banyak guru yang melaporkan perihal kejadian tersebut. Kemudian saya memintanya untuk datang ke ruangan saya dan mulai melakukan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut, tidak ada lagi perasaan kesal dan marah, tapi mencoba untuk selalu tenang, berpikir, dan berperilaku positif agar anak tidak merasa dihakimi. Saya masih harus belajar banyak dalam menerapkan restitusi ini. Sebelum dan setelah mempelajari modul 1.4. Sebelum mempelajari konsep budaya positif, saya menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah. Seringkali saya merasa bersalah dan takut murid tersebut semakin menurun motivasi untuk belajarnya. Setelah mempelajari modul ini, sebagai seorang manajer yang mengayomi, saya mulai menerapkan restitusi kontrol dengan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan pada murid saya? Jika iya, tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekannya? Saya pernah melakukan segitiga restitusi, tapi yang saya lakukan masih hanya pada tahap memvalidasi kesalahan. Menurut kamu, apakah yang dilakukan itu benar? Tanpa menstabilkan identitas murid terlebih dahulu dan melanjutkan proses dengan menanyakan keyakinan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting adalah melakukan kolaborasi dengan semua yang berkepentingan dengan pihak sekolah, yaitu murid dan wali murid, teman sejawat, manajemen sekolah, dan kepala sekolah, agar budaya positif dapat secara kontinu dilakukan, sehingga menghasilkan siswa yang mandiri dan berkarakter. Demikian tayangan video saya tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif.
Terima kasih sudah menyaksikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk orang banyak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.